Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh lagi bersama-sama bersekutu untuk memuji menyembah Tuhan. Kita bersyukur kalau sepanjang malam kita boleh tidur ya. Pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kita bersyukur buat pemeliharaan Tuhan, pernyataan Tuhan yang terus Tuhan nyatakan di sepanjang hari-hari hidup kita. Kita boleh ada sebagaimana kita ada sampai pagi hari ini. Kita mau bersyukur, kita mau berterima kasih, kita mau menyembah, memuji nama Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepada-Mu pagi hari ini. Terima kasih buat sepanjang malam tidur nyenyak yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang kepada Tuhan. Kami boleh beraktivitas sepanjang hari. Dan kami bersyukur kalau sebelum kami memulai seluruh aktivitas kami di sepanjang hari ini, kami boleh bersama-sama datang menghadiri tahta kasih karunia. Kami boleh bersama-sama menaikkan pujian syukur kami kepada-Mu Allah yang mengasihi kami. Kepada-Mu Allah yang baik, sungguh baik, sangat baik, selalu baik, bahkan selamanya Kau baik bagi kami. Kau berikan semua yang terbaik bagi kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu. Naikkan syukur padamu, Yesus. Ku sembah sujud kepadamu, Tuhan. Di hadapan tahta kemuliaan-Mu, Ku tinggikan, Ku agungkan selamanya. Naikkan syukur padamu, Yesus. Sembah sujud kepadamu, Tuhan. Di hadapan tahta kemuliaan-Mu, Ku tinggikan, Ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Naikkan syukur padamu, Yesus. Ku sembah sujud kepadamu, Tuhan. Di hadapan tahta kemuliaan-Mu, Ku tinggikan, Ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagi-Mu, Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya
hanya bagimu. Segala puji, segala puji, syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu, dan kemuliaan hanya bagimu. Anugerah
Satu-satunya Allah dan tidak ada yang lain. Engkau Allah yang begitu mengasihi kami. Engkau Allah yang mengasihi dengan kasih yang sempurna, kasih yang tanpa pamrih. Engkau berikan yang terbaik bagi kami. Dan hidupmu untuk menembus hidup kami. Bahkan yang lain untuk memberikan bagi kami yang terbaik. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami mau bersyukur dalam segala keadaan. Sekalipun terkadang kami tak dapat mengerti apa yang terjadi dalam hidup kami. Tapi kami mau tetap bersyukur padamu. Sebab Kau tak pernah tinggalkan kami. Kau tak pernah biarkan kami. Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu yang kami alami. Dan Kau mendatangkan kebaikan bagi kami di balik itu semua. Kami bersyukur. Bahkan kami boleh memanggil-Mu ya Aba, ya Bapa. Sebab Engkau Bapa yang baik bagi kami. Engkau Bapa yang setia. Engkau Bapa yang mulia. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
kami sembah. Muliakan namamu. Engkau baik, engkau baik, engkau baik. Bangga menjadi anak-anakmu. Kami dapat memanggilmu ya Amba, ya Bapa. Engkau lebih dari segalanya bagi kami. Selalu kami mau tetap setia seumur hidup kami dan sampai selama-lamanya. Sebab Engkau Bapa yang setia, yang selalu ada bagi kami. Haleluya.
Jadikan kami hamba yang setia kepada-Mu. Sekalipun kami sudah Engkau angkat menjadi anak-anak-Mu, karena kasih-Mu, karena anugerah. Tapi biarlah kami menjadi anak-anak yang melayani-Mu, karena kami mengasihi Engkau. Biarlah hidup kami menyenangkan dan menyukakan hati-Mu di dalam setiap langkah hidup kami. Sebab Engkau lebih dari segalanya bagi kami. Engkau yang terbaik dalam hidup kami. Engkau berikan semua yang kami perlu. Engkau nyatakan kasih dan setia-Mu setiap saat, setiap waktu. Engkau limpahi kami dengan rahmat-Mu. Engkau berkati kami dengan segala kebaikan dan kebajikan-Mu berlimpah dalam hidup kami. Dan kami tidak pernah hidup dalam kekurangan, tapi kami hidup dalam kelimpahan. Karena Engkau yang menyediakan roti untuk kami makan dan benih untuk kami tabur. Hidup kami diberkati menjadi berkat. Karena Engkau yang memberikan hidup yang berkelimpahan, sehingga kami dapat menabur dan memberi. Bapa, terima kasih pagi hari ini. Kami siapkan hati kami untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti, tolong kami untuk memahami firman, sehingga kami percaya firman dan kami lakukan dalam hidup kami. Kami sambut dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Ibu. Shalom Bapak Ibu, senang sekali pagi ini bahwa kita masih antusias ya untuk orang bio, masih semangat untuk kita lebih lagi meneliti kebenaran firman Tuhan. Nah, pada pagi hari ini renungan kita sampai kepada Wahyu pasal 2 ayat 18 sampai ayat yang ke-29. Perikop ini masih tentang pesan Tuhan melalui Yohanes kepada 7 jemaat, dan hari ini adalah jemaat yang keempat, yaitu yang ada di kota Tiatira. Nah, perikop ini termasuk adalah dari ke-7 sidang jemaat, ini adalah perikop yang terpanjang. Ada banyak poin, ada banyak nilai yang bisa kita dapatkan melalui pesan Tuhan ini kepada jemaat di Tiatira, yang saya percaya juga ini menjadi pesan Tuhan bagi setiap kita. Dalam perikop ini Tuhan tidak hanya memberikan pujian bagi jemaat Tiatira, Tuhan juga memberikan pesan juga celaan, teguran, dan bahkan juga Tuhan memberikan janji bagi jemaat Tiatira. Kita akan baca di dalam ayat yang ke-18. Kepada jemaat di Tiatira, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira, inilah firman anak Allah yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Nah, poin pertama yang saya dapatkan adalah bahwa jemaat Tiatira mendapatkan pujian dari Tuhan. Ini mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan itu memperhatikan setiap apa yang kita lakukan. Di sini Tuhan memperhatikan kasih, iman, pelayanan, dan ketekunan. Ternyata orang-orang di pengikut Kristus di Tiatira adalah orang-orang yang tekun. Kalau kita berbicara soal ketekunan, kita berbicara soal proses pengiringan kita kepada Tuhan, tekun itu bisa diartikan adalah termasuk orang yang setia. Nah, Tuhan memperhatikan itu. Bahkan di dalam ayat yang terakhir di 19 berkata, aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama.
Artinya apa? Kasih mereka, iman mereka, pelayanan dan ketekunan mereka itu, kalau di dalam kita belajar 2 hari yang lalu tentang jemaat di Efesus, jemaat Efesus ditegur mereka meninggalkan kasih mula-mula. Tetapi di jemaat Tiatira mendapat pujian dari Tuhan bahwa mereka tetap mengasihi Tuhan. Bahkan apa yang mereka lakukan terakhir, maksudnya yang saat ini lebih daripada mereka lakukan yang semula. Bahkan kasih semula mereka itu tidak hilang. Mereka mengasihi Tuhan. Nah, di dalam poin selanjutnya, ayat yang ke-20 berkata, tetapi aku mencela engkau, karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiya, mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku, supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Nah, Bapak Ibu, poin yang kedua adalah bahwa jemaat Tiatira dicela oleh Tuhan karena mereka membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiya. Nah, ketika saya membaca ini awalnya saya teringat dengan kisah Isabel dalam Perjanjian Lama yang berbicara tentang kalau kita di camp wanita itu sering dibicarakan bahwa ini adalah wanita yang tidak boleh dicontoh. Dia adalah seorang ratu dari istri dari Raja Ahab. Bagaimana dia merampas hak orang, dia mengambil milik Nabot, kebun anggur Nabot dengan cara merencanakan pembunuhan sehingga Nabot itu difitnah dan dia mengambil kebun anggur Nabot. Untuk pada waktu itu ketika Ahab menginginkannya dan ide itu muncul dari istrinya Isabel ini. Saya menyebutnya Isabel walaupun bacanya Isabel ya. Isabel gitu. Nah, jadi awal-awal saya baca ini saya mengingat kisah itu. Tetapi setelah kembali di ayat berikutnya dikatakan bahwa dia menyesat hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Ternyata sebelum kisah dari perebutan kebun anggur Nabot, ada kisah sebelumnya bertahun-tahun sebelumnya itu kisah tentang bagaimana Nabi Elia melawan nabi-nabi Baal yang adalah pengikut-pengikut Isabel. Pada saat itu kisah itu begitu banyak nabi-nabi Tuhan yang sudah dibunuh oleh Isabel, sehingga nabi-nabi Baal yang dikumpulkannya itu firman Tuhan mencatat berjumlah 450 nabi Baal dan juga belum lagi nabi-nabi Dewi Aserah 400. Jadi hampir 1000 pengikut nabi-nabi Baalnya, penyembah-penyembah berhala. Nah, dalam kisah itu bahkan kita tahu bahwa Elia yang adalah nabi Tuhan dan dia memenangkan pertandingan ketika mereka mempersembahkan korban dan persembahan korban Nabi Elia dijawab Tuhan, sedangkan karena mereka menyembah Nabi Baal yang kita tahu adalah bukan Tuhan. Dan pada saat itu pun Nabi Elia memang takut ketika Isabel mendengar bahwa nabi-nabi Baalnya dimusnahkan oleh Nabi Elia dan Isabel mengancam Elia bahwa dia akan membunuh Elia seperti Elia membunuh nabi-nabi Baalnya. Nah, saat itu kalau kita mengikuti kisah itu bahwa Nabi Elia meminta Tuhan untuk mati. Dia bilang lebih baik cabut nyawaku. Dia takut dengan Isabel. Nah, begitu dahsyatnya pengaruh Isabel. Nah, apa hubungannya dengan Tiatira? Kalau kita baca sejarahnya, Tiatira itu sebenarnya adalah kota yang terkecil di antara kota-kota 7 jemaat yang disebutkan dalam firman Tuhan. Tapi sekalipun dia kota yang kecil, dia adalah kota perdagangan, di mana dia menjadi, kalau orang ke ibu kota di Pergasus, dia akan melewati Tiatira, dan Tiatira itu menjadi pusat. Yang terkenal adalah perdagangan kain ungu muda,
ya, ataupun kain ungu tua, yang itu adalah kain-kain mahal yang biasa dipakai oleh raja dan juga para imam. Jadi tidak sembarangan orang bisa membeli kain ungu tua dan kain ungu. Jadi di situ ada pusat perdagangan, dan di pusat perdagangan itu tentunya ada serikat-serikat dagang, dan di mana diwajibkan orang-orang untuk ikut di dalam serikat-serikat dagang. Nah, hubungannya dengan Isabel adalah di dalam serikat-serikat perdagangan itu sering mereka kumpul untuk membicarakan hal-hal perdagangan, dan setiap orang yang berdagang di situ mereka diwajibkan untuk ikut dalam serikat perdagangan. Dan ketika serikat perdagangan berkumpul, mereka akan berkumpul di kuil, mereka akan makan hasil-hasil persembahan berhala, karena di situ juga ada Baal-Baal di mana pengikut-pengikut Isabel ini banyak di situ dilakukan. Nah, banyak pengikut-pengikut Kristen, mereka banyak juga berdagang di situ, dan notabene mereka akan ikut di dalam serikat perdagangan, dan mereka juga akan masuk di dalam kuil, dan mereka akan berkumpul, mereka akan membicarakan perdagangan, dan mereka juga duduk makan minum dengan persembahan. Bahkan di sini disebutkan juga berbuat zina. Nah, kalau berbuat zina baik itu secara fisik ataupun zina secara rohani, menurut saya perzinahan ataupun zaman sekarang disebut perselingkuhan secara rohani, ketika kita mencampur adukan kepercayaan kita kepada hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, itu namanya kita sudah juga perselingkuhan ataupun perzinahan secara rohani. Nah, kadang-kala di poin ini yang saya dapatkan adalah bahwa kita seringkali dalam tanda kutip suka kompromi. Saya ingat di tahun-tahun kompromi dalam artian kompromi dengan dosa. Nah, kalau kemarin kita berbicara soal pengajaran Nikolaus, bahwa ajaran itu dicampur adukan dengan ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Hampir mirip dengan Isabel, tapi Isabel jelas-jelas dia membawa ajaran tentang penyembahan berhala. Kalau kita mau katakan dia termasuk pengajaran sesat lah ya, nabi sesat. Dan bahkan di sini kita sudah baca tadi bahwa dia yang menyebut dirinya nabi. Jadi tidak sembarangan sebenarnya orang mengangkat pada masa itu seorang nabi, itu harus mendapat pengakuan. Tetapi di sini Isabel menyebut dirinya nabi. Nah, yang menjadi fatal adalah ketika firman Tuhan berkata, karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabi. Nah, membiarkan artinya apa? Jemaat tahu bahwa itu tidak baik, itu ajaran yang tidak benar, tapi mereka membiarkan. Artinya apa? Mereka kompromi. Jadi ketika serikat dagang berkumpul, ada persembahan-persembahan berhala, mereka makan, ada persinahan. Kalau di dalam perjanjian lama itu kan waktu mereka ada upacara menoreh, mengeluarkan darah, mencabik-cabik tubuh, biasanya upacara-upacara seperti itu. Nah, orang-orang Kristen yang pada saat itu mereka juga ikut terlibat di dalamnya. Nah, inilah yang saya katakan kompromi. Ketika saya awal-awal dulu bekerja, saya ingat waktu itu saya masa pencobaan 3 bulan dalam pekerjaan. Di situ ada kepala cabang kami, dia juga seorang Kristen, dan pada tahun itu akhir-akhir tahun 97-98 saya mulai bekerja itu dalam masa percobaan 3 bulan. Saya diminta untuk untuk membuat nota rekayasa untuk siap-siap pemeriksaan pajak. Nah, biasanya nota rekayasa itu dibuat, tentunya itu tidak sesuai dengan omset penjualan yang sebenarnya. Jadi kepala cabang saya berkata begini, Jan, kamu tolong buat nota yang omset penjualannya. Jadi harus diketik setiap nota itu per hari. Ada penjualan, waktu itu saya kerja di grup Sinar Mas, yang penjualan buku, kertas, paletan, jadi disuruh buat nota, misalnya hari ini notanya sekian, tolong ya, omsetnya kira-kira turunkan 40%.
Dia ngomong seperti itu. Jadi pada saat itu langsung hati nurani saya bunyi, oh ini nggak benar. Jadi saya bilang, saya tidak bisa lakukan itu Pak, saya bilang gitu. Terus dia langsung bilang begini, oh kalau gitu kamu nggak akan bisa kerja di tempat ini. Saya jawab, baik silakan, saya bilang. Kalau memang itu keputusan dan untuk saya tidak melakukan itu, saya tidak bisa kerja di tempat ini, nggak masalah, saya bilang gitu. Saya akan keluar, saya bilang gitu. Tapi ketika saya punya keputusan untuk melakukan firman dan tidak kompromi dengan dosa, yang saya tahu bahwa ketika kita dosa itu adalah sesuatu yang mengikat. Ketika kita mulai untuk kompromi, dia akan mengikat kita. Misalnya contoh kecil ketika kita berbohong. Berbohong itu akan merembet kepada banyak kebohongan-kebohongan yang lain. Nah itu saya tidak mau. Jadi saya pada saat itu saya tidak mau kompromi dengan dosa. Jadi saya katakan, baik kalau memang itu saya akan keluar, saya bilang gitu. Tapi ketika saya berkata seperti itu, kepala cabang itu pun, dan saya memang kerja di situ sampai itulah pekerjaan saya yang pertama, dan saya tidak pernah bekerja lagi di tempat lain, tapi saya bekerja di situ hampir 5 tahun. Karena saya punya anak, terus saya berhenti. 5 tahun. Jadi dia tidak, ketika saya tegas terhadap dosa, saya percaya pada kebenaran bahwa Tuhan yang akan membela. Nah pada saat itu saya mendapatkan pembelaan dan saya tidak mau membuat rekayasa nota itu dan itu diberikan kepada anak yang lain. Gitu. Saya tidak mau, saya mengerjakan yang lain. Bahwa saya waktu itu tugasnya harus apa, saya kerjakan, misalnya saya bagian keuangan. Tidak masalah, saya urusan stok gudang, saya nggak masalah. Tapi kalau untuk apapun kerjaan serabutan diberikan kepada saya, tapi ketika saya harus kompromi dengan dosa, saya menolak. Tapi kita percaya bahwa Tuhan yang membela kita. Nah kita lanjut lagi kepada penyembahan berhala Isabel. Jadi pengaruh Isabel pada zaman itu adalah dia mempengaruhi, menyeret, dan menyebabkan orang lain juga jatuh di dalam penyembahan berhala. Jadi Bapak Ibu, Tuhan juga memberi kesempatan. Di dalam poin selanjutnya kalau kita baca, Tuhan memberi kesempatan untuk bertobat. Di mana di sini dikatakan ayat 21 berkata, dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat dari zinanya. Lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit, dan mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar, jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu. Nah, di dalam ayat 22 ini jelas ya Bapak Ibu bahwa tidak hanya Isabelnya saja yang jelas-jelas melakukan penyembahan berhala dan berbuat zina dan dia menyeret orang-orang, tapi di sini firman Tuhan juga mencatat bahwa dan mereka yang berbuat zina dengan dia. Artinya apa? Orang-orang yang ikut-ikutan pun gitu loh. Nah, kita yang ikut-ikutan pun akan mendapatkan juga hukuman ataupun akibat dari dosa yang kita lakukan. Nah, kita bersyukur kita punya Allah yang penuh dengan kemurahan. Allah membenci dosa, tapi Dia tidak membenci kita manusia. Dia mengasihi kita, Dia mengasihi kita dengan sepenuhnya. Jadi ada kesempatan bagi kita. Ketika kita jatuh di dalam dosa, dosa apapun yang mengikat kita, ada kesempatan Tuhan bagi kita untuk bertobat. Kadang-kala kita berpikir, kok seperti di Mazmur kita suka baca orang fasik dengan kok hidup mereka enak, apapun yang mereka lakukan, kok kayaknya Tuhan diam. Nah, Bapak Ibu, saya mau kasih tahu bahwa Tuhan tidak berdiam. Tuhan itu memberi kesempatan untuk kita bertobat. Dan pada saatnya, kalau kita tidak mau, kita tahu bahwa akibat itu pasti akan kita tanggung. Demikian juga dengan apa yang dialami oleh Isabel dan juga bagi setiap kita. Nah, ada satu hal lagi yang saya diingatkan adalah bahwa ketika kita kompromi sana sini dengan dosa, itu akan membuat kita tidak ada bedanya dengan orang dunia.
Saya juga ingat di sini kalau kita baca, kan kita lanjutkan di bawah, di ayat yang ke-24 berkata begini, tetapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira yang tidak mengikuti ajaran itu, dan yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis, kepada kamu aku berkata, aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu. Nah, di sini ada istilah seluk-beluk iblis. Jadi pada zaman itu, bahkan bukan zaman itu, di tahun 2000-an kita sering mendengar begini. Kalau kita mau memenangkan jiwa-jiwa, itu banyak di tempat-tempat kegelapan. Misalnya itu di nightclub, di tempat pelacuran. Ada banyak hamba Tuhan luar negeri kita. Kalau dulu saya baca buku, mereka pergi ke tempat pelacuran untuk memenangkan jiwa-jiwa di sana, terus pergi ke nightclub gitu. Ternyata ujung-ujungnya kita yang malah terjerumus. Firman Tuhan sudah mengingatkan kita bahwa pergaulan yang buruk itu akan merusak kebiasaan yang baik. Jadi kita jangan coba-coba, dalam firman Tuhan hari ini mengingatkan kita tentang seluk-beluk iblis gitu loh. Oh, bagusnya kita menangkal jiwa di tempat-tempat yang ini ya. Kita sudah tahu jelas-jelas bahwa itu adalah tempatnya, istilahnya habitatnya, yang bukan habitat kita. Bahwa kita dipanggil keluar untuk tidak melakukan yang cemar. Gitu. Memang tidak salah, tetapi ketika kita masuk, berarti kita sudah mulai mau membiasakan diri, mulai kita mau kompromi dengan dosa. Seringkali saya ingat juga di dalam statementnya Pria Sejati, dosa adalah dosa. Dosa bukan sekedar masalah. Nah, ketika kita menganggap dosa itu hanya sekedar masalah, itulah yang akan membuat kita suka kompromi. Oh, nggak apa-apa kok. Misalnya merokok, oh nggak apa-apa kok. Itu cuma ini kok. Masalah buat aku, nanti aku bisa lepas kok. Tapi ketika dosa itu adalah ikatan, yang namanya ikatan itu kalau kita tidak putus, kita tidak ambil sikap, ambil keputusan untuk putus, itu tidak akan bisa putus. Kalau kita hanya menganggapnya itu sekedar masalah. Nah, tapi tidak hanya jemaat Tiatira juga mendapatkan pujian dan juga celaan, tapi ada janji Tuhan juga yang diberikan. Yaitu juga janji Tuhan diberikan bagi setiap kita juga di ayat yang ke-25. Tetapi apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saat ini apa yang kita pegang? Kita percaya, kita memegang kepercayaan kita kepada Tuhan, bahwa Dia sungguh mengasihi kita mengasihi Tuhan. Firman Tuhan mengajak kepada setiap kita, peganglah itu sampai Tuhan datang. Bapak Ibu, inilah sharing firman Tuhan yang dapat saya bagikan. Ialah poin-poin yang saya dapatkan, bagaimana Tuhan memperhatikan hidup kita. Tuhan sangat detail melihat setiap kita. Dia mengamat-amati setiap hidup kita. Bahkan ketika kita jatuh dalam dosa pun ada banyak kesempatan untuk kita bertobat, untuk kita kembali. Dan bahkan janji Tuhan katakan ketika kita setia, kita pegang apa yang saat ini kita percayai, bahwa kita akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaan-Nya. Pujilah nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Oke, terima kasih itu. Ya, jadi ada satu kata yang kuat yang Tuhan ingatkan kepada kita, jangan kompromi. Tapi jadilah seperti orang-orang lain yang ada di jemaat Tiatira, yang tetap berpegang teguh pada kebenaran. Nah, karena kata kompromi ini lambat laun pembiaran yang akhirnya bisa menyeret kita semakin jauh dari Tuhan. Nah, tentu secara pribadi saya sebagai hamba Tuhan terus menjaga hati setiap kita juga, karena memang 3T itu kalau kita kompromi dengan 3T, harta, tahta, dan cinta, itu akan membuat kita jadi jauh daripada Tuhan. Nah, bersyukur kalau kita hidup di dalam komunitas yang benar,
Terus bersyukur kalau di Pelita ini adalah kepemimpinannya Majemuk. Kita nggak sendirian. Karena saya mau katakan seperti ini. Nah, satu hal yang paling saya jaga, virus yang dilancarkan oleh iblis bagi, ya saya pikir khususnya pendeta ya, tapi saya percaya juga untuk kita semua sih, yaitu virus yang namanya merasa benar. Nah, kalau dia sudah ada di puncak sendirian, dia tertinggi, dan dia terkena virus merasa paling benar, sehingga tidak ada satupun orang yang bisa menegur, menasehati. Nah, itu bahaya Bapak Ibu. Nah, makanya saya bersyukur di kita kepemimpinan Majemuk, ketika ada hal yang agak salah, satu dengan yang lain bila saling menasehati, mengingatkan, bahkan menegur, sehingga kita kembali. Nah, karena bertahun-tahun kan saya ada di tipe kepemimpinan tunggal, dan semua orang jemaat bisa tunduk dan hormat. Eh, Tunduk dan hormatnya jemaat itu adalah perintah Tuhan dan itu tidak salah. Tetapi sekali lagi, ketika saya, kalau dulu tidak bisa menjaga hati saya, dan saya terpapar oleh virus merasa benar, yang berkali-kali saya katakan, lawan dari benar itu bukan salah. Karena orang kalau salah, sadar salah itu cepat bertobat. Tapi kalau orang merasa benar, nah itu cilaka, itu ciala itu. Itu karena memang iblis bukan hanya mau menyesatkan jalan kita, tapi menyesatkan pikiran kita. Nah, bagaimana kita bisa tersesat itu dimulai dari yang namanya pembiaran, kompromi tadi. Nah, tentu kalau ditafsirkan secara rohani, zina itu akhirnya mempersekutukan Tuhan dengan prinsip-prinsip yang lain, baik filosofi dunia. Makanya berkali-kali saya ingatkan contoh kalimat-kalimat yang sepertinya bijak di dunia. Uang bukan segala-galanya, tapi segala-galanya uang. Wah, itu nilai paling sesat. Uang nggak dibawa mati, tapi kalau nggak punya uang, seperti mati. Itu wah bahaya kompromi dengan kalimat-kalimat seperti itu. Nah, apalagi kalau di sini bilang tentang persembahan-persembahan berhala. Kalau kita hubungkan dengan Kolose pasal 35, yang dimaksud dengan persembahan penyembahan berhala itu adalah keserakahan. Nah, bahaya. Ya bersyukur sekali lagi Pelita Community keuangannya memang dikelola oleh gereja secara bijak, disalurkan sesuai dengan proporsionalnya. Tapi kalau dipegang sendiri sebagai penguasa tunggal, terus keuangan dia pegang sendiri, wah itu sangat rentan. Nah, makanya hari ini seperti apa yang sudah Tuhan ingatkan beberapa hari, yuk mari kita punya teman sepersekutuan, kita hidup tinggal dalam komunitas, kalaupun kita diizinkan Tuhan memimpin, mari memimpin bersama-sama, dengan rendah hati, lemah lembut, bisa saling diingatkan, ditegur, dinasehati, supaya kita tidak masuk pada kategori pembiaran kompromi. Tapi biarlah kita masuk seperti apa yang di ayat 24 tadi katakan, tetapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira, yang tidak mengikuti ajaran itu. Ayat 25, tetapi apa yang padamu, peganglah itu sampai aku datang. Mari tetap berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan. Jangan kompromi dengan ajaran-ajaran yang bukan dari Tuhan. Oke, itu saja karena waktu juga. Mungkin yang lain mau sampaikan apa yang didapat dari ayat-ayat ini, kalau memang ada hal yang sangat-sangat kuat Tuhan ingatkan untuk kita, saya beri kesempatan. Kalau tidak ada, saya serahkan kepada Henry. Ya, mari kita masuk dalam doa. Silakan Ko Johan. Ya, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas kebaikan-Mu sepanjang hari ini, Tuhan. Kau sudah membangunkan kami dengan tubuh yang sehat, kuat, dan ajarin kami, Tuhan, untuk selalu bergairah dengan Engkau, Tuhan, bersuka cita senantiasa, tekun dalam berdoa, membaca firman-Mu, ya Bapa, dan selalu mendengar firman-Mu, merenungkan itu siang dan malam, bahkan sepanjang hari. Kami akan terus diam di dalam hadirat-Mu, Tuhan, mengenal Engkau lebih dalam lagi, ya Bapa. Ajarin kami terus untuk selalu dekat kepadamu, Tuhan, mengandalkan Engkau saja dalam hidup kami, ya Bapa.
kami tidak bisa sendiri, kami tidak bisa apa-apa, dan kami bukan apa-apa tanpa Engkau Tuhan. Kami selalu butuh Engkau ya Bapa. Kami berdoa terus Tuhan untuk Ibu Vincent Tuhan, biar Engkau tambah-tambahkan hikmat, akal budi, kuasa, kewibawaan ilahi-Mu bagi Ibu Vincent Tuhan. Berkati terus keluarga Ibu Vincent Tuhan, Pak Heri, anak-anaknya Engkau berkati dimanapun, apapun Engkau memberkati ya Bapa. Berdoa juga untuk bangsa dan negara kami Tuhan, Indonesia ini Tuhan. Biar Indonesia ini tetap di hati-Mu Tuhan, tetap roh takut akan Tuhan ada di dalam pemimpin-pemimpin kami Bapa, Presiden kami, Wakil Presiden, dan segenap aparatur negara Tuhan. Biarlah Engkau yang selalu memberikan hikmat, kuasa-Mu Tuhan, melingkupi pemimpin kami Tuhan, sehingga keputusan yang diberikan itu yang terbaik adanya ya Bapa. Berkati juga khususnya Kota Jambi dan seluruh kabupaten-kabupaten Jambi Tuhan. Biarlah kesejahteraan Jambi ini menjadi kesejahteraan kami juga Tuhan, dan seluruh Indonesia umumnya ya Bapa. Dan jauhkan dari mara bahaya, jauhkan dari bencana alam, jauhkan dari tindak-tindakan teroris Tuhan yang ingin mengacaukan Indonesia Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bu Vincent, silakan tutup dalam doa. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih buat firman-Mu yang boleh kembali mengingatkan kepada kami. Kami mau terus berpegang kepada kebenaran firman-Mu Tuhan, yang terus akan menuntun kami dimanapun kami boleh pergi dan melangkah. Kami mau memulai hari baru ini bersama-sama dengan Engkau Bapa. Jaga lindungilah kami, tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah Yesus. Pasukan malaikat-Mu yang berkawal, menjagai, menyertai keluar masuk kami kemanapun kami pergi dan melangkah. Sepanjang hari yang baru ini Bapa, biarlah kebajikan-Mu, kemurahan-Mu saja yang mengikuti kami sepanjang umur hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.